Hai minasang, balik lagi nih dengan saya Dias. Akhirnya nih, di video kali ini kita akan mulai memasuki bab 2 di buku Mina no Nihongo ya minasang. Oke, pertama-tama saya mau apresiasi dulu nih buat minasang yang sudah belajar dan sudah menekuni belajar bahasa Jepang ini minasang. Kalian semua hebat minasang. Oke, di bab kedua kali ini, seperti biasa, kita akan mulai dengan membahas kosakata minasang. Oke, jadi minasang silakan buka buku Minano Nihongo-nya, bab 2 yang versi bahasa Indonesia ya. Untuk halamannya itu ada di halaman 16 dan halaman 17 minasang. Nah, sebelum mulai, aku mau kasih tugas dulu nih ke minasang. Dengan cara, saat aku mengucapkan kosakatanya, minasang ikutin ya dalam pengucapannya. Contoh, kalau aku bilang kasa, minasang juga coba ikutin ya atau ulangi menyebutkan kasa, yang artinya adalah payung minasang. Oke, langsung aja kita mulai minasang. Untuk kosakata yang pertama, itu ada kore, yang artinya ini. Ini atau benda yang ada di dekat pembicara minasang. Lalu, diikuti dengan kosakata sore, yang artinya adalah itu. Itu yang dimaksud adalah benda yang ada di dekat lawan bicara minasang. Lalu, diikuti juga dengan are, yang artinya itu. Untuk are di sini bermakna adalah benda yang jauh dari keduanya minasang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan bahas di pola kalimat ya minasang. Selanjutnya ada kosakata kono. Oke, minasang ulangi ya. Kono, yang artinya adalah ini. Kono digunakan untuk menerangkan suatu benda yang ada di dekat pembicara minasang. Lalu ada kosakata sono. Sono, yang artinya adalah itu. Yang dimaksud itu adalah untuk menerangkan benda yang ada pada lawan bicaranya ya minasang. Oke. Yang selanjutnya adalah ano. Ano artinya juga adalah itu minasang. Itu yang dimaksud adalah untuk menerangkan suatu benda yang jauh dari keduanya minasang. Oke? Jadi minasang hafal ini. Sudah ada 6 kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Kore, sore, are. Kono, sono, ano. Oke? Itu sama saja artinya minasang. Kore dan kono bermakna ini. Sore dan sono bermakna itu. Tapi itu adalah benda yang ada di dekat lawan bicara. Are dan ano bermakna itu. Tapi itu adalah benda yang jauh dari keduanya. Oke, sampai di sini paham ya kosakata-kosakatanya. Nah, kalau tadi ada kore, sore, dan are, lalu ada kono, sono, dan ano, itu adalah untuk menerangkan suatu benda. Sekarang, kita akan belajar tentang kosakata benda apa aja nih minasang yang akan diterangkan. Jadi, kita lanjut aja yuk. Oke, untuk kosakata benda yang pertama, yaitu adalah hong. Hong, yang artinya adalah buku. Lalu, ada jisho. Jisho, pendek ya minasang, nggak panjang. Ayo sekali lagi kita sebutin. Jisho, yang artinya adalah kamus. Kemudian ada zashi. Zashi, yang artinya adalah majalah. Yang artinya adalah majalah. Selanjutnya ada simbung. Simbung, yang artinya adalah koran. Nah, kalau tadi ada hong, sekarang ada noto. Noto, yang artinya adalah buku tulis atau buku catatan. Lalu ada techo. Techo, yang artinya adalah buku agenda. Noto dan techo adalah buku yang disebutkan secara spesifik ya minasang. Sementara hong adalah kosakata yang artinya buku untuk keseluruhan minasang. Jadi kita lanjut aja ya ke kosakata selanjutnya, yaitu ada meishi. Meishi, yang artinya adalah kartu nama. Lalu ada kado. Kado, yang artinya adalah kartu. Dan karena ini adalah katakana, jadi
Ini adalah merupakan bahasa serapan minasang. Bahasa serapan dari card. Lalu, di kosakata selanjutnya ada enpitsu. Enpitsu. Yang artinya adalah pensil. Nah, di kosakata selanjutnya ada borupen. Borupen. Yang artinya adalah ballpoint minasang. Atau pulpen ya. Nah, karena ini katakana juga, ini merupakan bahasa serapan dari ballpoint minasang. Yaitu borupen. Nah, di kosakata selanjutnya yaitu ada shapu pensiru. Shapu pensiru. Yang artinya adalah pensil mekanik minasang. Karena ini bahasa serapan juga, ini diambil dari kata sharp pen. Sharp pens. Sharp pencil. Sharp pencil. Yang artinya adalah pensil mekanik. Lalu, ada kosakata kagi. Kagi. Yang artinya adalah kunci. Nah, kunci di sini bebas minasang maknanya. Ini bisa berarti kunci rumah atau kunci mobil dan lain-lain minasang. Nah, itu disebutnya adalah kagi. Kagi atau kunci. Kemudian ada toke. Toke yang artinya adalah jam atau arloji. Kemudian ada kosakata kasa. Kasa yang artinya adalah payung. Lalu ada kabang. Kabang yang artinya adalah tas. Nah, maksudnya tas di sini adalah tas yang identik dengan yang biasa kita bawa di punggung ya minasang, atau biasa kita gandeng. Itu disebutnya kabang. Kosakata selanjutnya yaitu ada CD. CD tetap menjadi CD minasang. Jadi tidak berubah menjadi katakana, tapi tetap seperti itu minasang. CD. Selanjutnya ada kosakata terebi. Terebi yang artinya adalah televisi. Dan ini juga merupakan bahasa serapan nih minasang. Kemudian ada kosakata radio. Radio yang artinya adalah radio. Dan ini juga merupakan kosakata serapan ya minasang. Untuk selanjutnya ada kamera. Kamera yang artinya adalah kamera. Jadi, kamera di sini tidak berubah ya minasang. Meskipun ditulis dalam bentuk katakana, tapi artinya tetap kamera minasang. Oke, untuk kosakata yang selanjutnya itu ada komputer. Komputer atau artinya adalah komputer. Nah, ini juga merupakan bahasa serapan ya minasang karena ditulis menggunakan katakana. Nah, jadi seperti itu ya minasang. Wah, dari tadi banyak banget nih kosakata-kosakata yang pakai katakana nih. Jadi minasang harus hati-hati ya dalam penulisannya. Dan juga hati-hati kalau artinya nanti ketukar. Karena tadi aku lihat-lihat itu agak ada yang mirip-mirip minasang artinya. Jadi hati-hati ya. Oke, kita lanjut yuk. Untuk kosakata yang selanjutnya, yaitu adalah kuruma. Kuruma. Yang artinya adalah mobil. Nah, kuruma di sini juga bisa mengartikan berbagai macam mobil minasang. Nah, jadi setiap mobil-mobil yang minasang lihat, itu juga bisa diartikan kuruma minasang. Oke, kita lanjut ke kosakata berikutnya ya. Di kosakata berikutnya yaitu adalah sukue. Sukue yang artinya adalah meja atau juga bisa diartikan sebagai meja tulis minasang. Nah, kalau tadi ada meja, sekarang ada isu. Isu yang artinya adalah kursi minasang. Nah, untuk kosakata selanjutnya, kayaknya sebagian besar orang suka nih sama ini, yaitu adalah chocoreto. Chocoreto yang artinya adalah coklat. Duh, susah banget ya nyebut coklat dalam bahasa Jepang. Harus pakai chocoreto. Nah, kalau tadi ada coklat, sekarang ada kohi. Kohi yang artinya adalah kopi. Nah, kalau untuk kopi ini sepertinya penyebutannya lumayan mudah ya minasang. Karena tidak jauh beda nih dengan yang tadi atau dengan kosakata aslinya. Kemudian ada kosakata yang dimana kalau minasang pulang kampung,
pasti bawa sesuatu nih, yaitu adalah omiyage. Omiyage yang artinya adalah oleh-oleh. Yang artinya adalah oleh-oleh. Selanjutnya ada kosakata eigo. Eigo yang artinya adalah bahasa Inggris. Oke, lalu untuk selanjutnya ada kosakata yang sedang kita pelajari nih minasang untuk saat ini. Bahasa yang sedang kita pelajari untuk saat ini. Apa itu? Yaitu adalah Nihongo. Nihongo yang artinya adalah bahasa Jepang. Selanjutnya ada kosakata nani nani go. Nani nani go. Ketika minasang ingin menyebutkan bahasa, minasang hanya perlu menyebutkan nama negaranya lalu diikuti dengan go. Seperti pada contoh sebelumnya ya minasang, yaitu negaranya adalah Nihon atau Jepang, diikuti dengan go, maka menjadi bahasa Jepang. Untuk contoh lainnya seperti Indonesia go. Indonesia go, yang artinya adalah bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Untuk kosakata selanjutnya yaitu adalah non. Non, yang artinya adalah apa. Kemudian ada so. So, yang artinya adalah begitu. Nah, untuk dua kosakata di atas, kita akan bahas di video selanjutnya ya minasang. Karena untuk lebih memperjelas lagi. Oke, kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Tapi, sebelum itu, coba deh minasang lihat. Ada tulisan tebal yaitu renshushi. Jadi, maksudnya adalah kosakata-kosakata yang di bawah renshushi ini adalah kosakata yang nanti kemungkinan akan keluar saat kita membahas renshushi ya minasang. Jadi minasang tungguin aja nih. Nah, karena kita juga akan membahas kosakatanya di sini, jadi aku akan jelasin sedikit aja ya minasang. Yang pertama ada ano. Ano yang artinya adalah gitu. Ini biasa digunakan kepada lawan bicara dengan perasaan ragu-ragu minasang. Kemudian ada Nah, kosakata ini bisa dipakai ketika minasang mendengar sesuatu di luar dugaan ya. Yang selanjutnya adalah dozo. Dozo yang artinya adalah silakan. Ini digunakan ketika kita menyerahkan suatu barang kepada lawan bicara minasang. Selanjutnya ada kosakata domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Yang artinya adalah terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini adalah versi lebih sopan dari arigatou gozaimasu minasang. Lalu di kosakata selanjutnya ada so desu ka? So desu ka? Yang artinya adalah oh begitu ya. Selanjutnya ada kosakata chigaimasu. Chigaimasu yang artinya adalah tidak, bukan, atau salah minasang. Lalu ada kosakata a yang artinya adalah o atau dipakai ketika kita sadar akan sesuatu minasang. Nah, jadi kosakata-kosakata tersebut itu biasa digunakan dalam percakapan minasang. Mungkin agak sedikit susah ngejelasinnya, tapi ketika kalian masuk percakapan, kalian pasti akan mengerti minasang, dan juga kalian pasti akan kebayang. Oleh karena itu, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya minasang ya. Oke, sebelum masuk ke kosakata selanjutnya, itu ada tulisan tebal yang dibaca kaiwa minasang, yang artinya adalah percakapan. Jadi maksudnya adalah kosakata-kosakata yang di bawah kaiwa ini adalah kosakata-kosakata yang sering kita gunakan saat percakapan nanti. Nah, untuk kosakata yang pertama yaitu adalah korekara osewa ni narimasu. Korekara osewa ni narimasu. Yang artinya adalah mulai sekarang mohon bantuannya ya, atau mulai sekarang mohon kerjasamanya ya. Seperti itu minasang. Lalu ada kosakata kochira koso dozo yoroshiku onegai shimasu. Kochira koso dozo yoroshiku onegai shimasu. Yang artinya adalah saya juga mohon kerjasamanya ya. Nah, seperti itu minasang.
Oke, tadi itu adalah kosakata-kosakata yang ada di buku Minano Nihongo bab 2 versi bahasa Indonesia halaman 16 dan juga 17 ya minasang. Nah, jadi segini dulu ya untuk pembahasan hari ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mau kasih minasang tugas nih. Tugasnya adalah minasang coba tuliskan kosakata-kosakata tersebut dan hafalkan tanpa melihat teksnya minasang atau tanpa melihat catatan minasang. Jadi, dengan begitu, minasang akan lebih cepat hafal minasang. Oke, jadi itu ya untuk tugasnya. Oke minasang, untuk selanjutnya minasang silakan buka buku Minano Nihongo yang versi bahasa Indonesianya di halaman 19 ya minasang ya. Karena kita akan membahas tentang kata informasi minasang. Oke, pada halaman 19 ini adalah contoh nama-nama keluarga yang ada di Jepang minasang ya. Nah, jadi nama-nama keluarga ini adalah nama-nama yang sering kita jadikan sebagai contoh kalimat minasang. Minasang silakan lihat nomor 1 minasang. Itu ada namanya Sato-sang. Lalu di nomor selanjutnya ada Suzuki-sang. Kemudian juga ada yang namanya Takahashi-sang. Dan lain-lain ya minasang ya. Jadi minasang bisa baca sendiri minasang. Nah, kemudian minasang lihat pada gambar di bawahnya minasang. Nah, di situ ada gambar ketika orang pertama kali bertemu dalam perjalanan bisnis minasang. Jadi mereka tuh pertama kali bertemu dan langsung bertukar kartu nama ya minasang ya. Nah, kata pertama yang sering diucapkan itu adalah Hajime Mashite atau perkenalkan, saya bla 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 bla. Nah, seperti itu ya minasang. Lalu, biasanya juga ditutup dengan kata Dozo yoroshiku onegai shimasu, yang artinya adalah mohon bantuannya ya. Oke, jadi seperti itu ya minasang. Sekian dari saya. Dadah, mata nih.